Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahaya Wulandari, kelas 11B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi matematika tentang regresi linear dan analisis korelasi. Nah, teman-teman, kalian udah pada tahu belum nih tentang pengertian regresi linear? Kalau belum tahu, yuk kita bahas. Nah, regresi linear adalah teknik analisis data yang memprediksi nilai data yang tidak kita ketahui dengan menggunakan nilai data yang lain yang terkait dan diketahui. Secara matematis, memodelkan variabel yang tidak kita ketahui atau tergantung dan variabel yang dikenal atau independen sebagai persamaan linear. Nah, ini juga bisa dibilang garis base fit, guys. Garis base fit adalah garis lurus yang paling mendekati semua titik data pada diagram pencar dalam analisis regresi linear. Nah, garis base fit ini mewakili tren umum dari data dan digunakan untuk membuat prediksi atau memahami pola hubungan antara dua variabel. Nah, tujuan utamanya dari regresi linear adalah untuk menemukan persamaan garis lurus yang paling baik menggambarkan hubungan antara kedua variabel tersebut. Dengan menggunakan model regresi linear, kita bisa memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Terus juga ada metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil ini bisa disebut least square, adalah teknik statistik yang digunakan untuk menentukan garis base fit dalam regresi linear. Metode ini bertujuan untuk meminimalkan selisih antara nilai-nilai yang diprediksi oleh model regresi dengan nilai-nilai yang sebenarnya dalam data. Nah, di sini juga ada metode kuadrat terkecil dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah menentukan persamaan perkiraan garis regresi Y. Yang kedua, menentukan jumlah kuadrat residu atau selisih antara nilai yang diamati YI dan Y atau sigma YI kuadrat 2. Yang ketiga, menentukan nilai sigma YI Y kuadrat 2 terkecil jika sigma YI sampai Y kuadrat 2 terkecil, maka Y merupakan garis base fit. Nah, yang penting kita harus diingat nih. Yang pertama, garis base fit tidak selalu melewati setiap titik data, tetapi berusaha untuk minimalkan jarak antara titik-titik dan garis tersebut. Yang kedua, garis base fit membantu kita melihat hubungan antara dua variabel dengan lebih jelas. Apakah hubungan tersebut linear, positif, negatif, atau tidak ada hubungan. Dan yang ketiga, metode umum yang digunakan untuk menentukan garis base fit adalah metode kuadrat terkecil. Nah, teman-teman, kita bisa langsung melihat contoh soal regresi linear ya. Ini metode kuadrat terkecil. Kita bisa lihat di sini udah tergambar kalau misalnya ada regresi linear. Nah, di sini tuh yang tergambar omset penjualan buku gitu guys, 10 ribuan rupiah. Nah, di sini disuruh tentukan garis base fit dari starter plot di atas. Garis base fit garis yang paling sesuai untuk memprediksi hubungan dua variabel ini. Nah, jadi kita langsung ke slide berikutnya. Setelah kita mencari persamaan, kita lanjut ke 7Y kurang 574 sama dengan 4X min 88, di bawahnya 7Y sama dengan 4X min 88 tambah 574. 7Y sama dengan 4X plus 486. Kita tulis di sini Y sama dengan 4X plus 486 per 7.
Nah, teman-teman, di sini juga ada contoh garis regresi. Contoh ini menunjukkan gambaran bahwa ada selisih antara nilai variabel dependen Y dari data asli dengan nilai variabel dependen Y yang dibaca Y topi dari garis regresi. Nah, selisih antara nilai variabel dependen yang diamati Y dan nilai variabel dependen yang diamati Y dan nilai variabel dari itu, rumus residu ditulis sebagai berikut. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita bisa tuliskan kuadrat residu sigma kuadrat sama dengan Y topi kuadrat. Residu sigma sama dengan Y topi, residu kuadrat yang dibaca epsilon. Teman-teman, sebelum kita melanjut ke materi analisis korelasi, kalian perlu mengingat lambang Y topi artinya variabel terikat, X variabel bebas, A konstanta, B koefisien regresi, N banyaknya pasangan. Nah, di sini ada analisis korelasi. Analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih variabel. Analisis ini membantu menentukan apakah ada hubungan linear antara variabel-variabel tersebut, serta seberapa kuat dan dalam arah mana hubungan tersebut positif atau negatif. Nah, di sini ada nilai korelasi berkisar antara -1 hingga 1. Yang pertama, R sama dengan 1 menunjukkan korelasi positif sempurna. Artinya, ketika satu variabel meningkat, variabel lain juga meningkat secara proporsional. Kedua, R sama dengan -1 menunjukkan korelasi negatif sempurna. Artinya, ketika satu variabel meningkat, variabel lain menurun secara proporsional. Dan yang ketiga, R sama dengan 0, menunjukkan tidak ada korelasi, artinya tidak ada hubungan linear antara dua variabel. Nah, teman-teman, kalian udah tahu belum nih tujuan analisis korelasi? Kalau belum, nah di sini ada 3 tujuan analisis korelasi. Yang pertama, mengidentifikasi ada atau tidaknya hubungan antara variabel. Kedua, menentukan kekuatan hubungan dari lemah hingga kuat. Dan yang ketiga, menentukan arah hubungan positif atau negatif. Nah, di sini ada 3 jenis korelasi. Yang pertama, korelasi positif. Ketika nilai salah satu variabel meningkat, nilai variabel lainnya juga cenderung meningkat. Yang kedua, korelasi negatif. Ketika nilai salah satu variabel meningkat, nilai variabel lainnya cenderung menurun. Dan yang ketiga, korelasi nol. Tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel. Di sini ada metode korelasi Pearson memiliki beberapa asumsi sebagai berikut. A. Hubungan linear. Kolerasi Pearson mengukur hubungan linear. Jika antara hubungan dua variabel tidak linear, nilai korelasi dapat menyesatkan. B. Normalitas. Diasumsikan bahwa kedua variabel mengikuti distribusi normal. Dan yang terakhir, kesamaan varian. Variabilitas data di sepanjang rentang prediksi harus relatif sama. Nah, koefisien korelasi Pearson antara variabel X dan Y disimbolkan dengan R. Nilai R dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, di sini udah ada rumusnya dan ada keterangannya. Keterangannya, R koefisien korelasi Pearson, N banyaknya sampel, XY hasil perkalian antara nilai X dan Y, X nilai variabel bebas, Y nilai variabel terikat. Ini untuk memudahkan kita mengerjakan koefisien korelasi Pearson.
Nah, di sini ada contoh soal koefisien korelasi. Nah, soalnya X nilainya ada 4, 5, 6, 7, 8, dan Y ada 2, 4, 5, 3, 5. Nah, cara jawabnya yaitu 4 dikali 4, 16, kita tulis di X kuadrat. Nah, terus 5 kali 5 hasilnya 25, 6 kali 6 36, 7 kali 7 49, 8 kali 8 64. Dan Y 2 kali 2 4, 4 kali 4 16, 5 kali 5 25, 3 kali 3 9, 5 kali 5 25. Dan XY itu dari 4 dari X kali Y. Jadi kayak 4 kali 2 8, 5 kali 4 20, 6 kali 5 30, 7 kali 3 21, 8 kali 5 40. Untuk mendapatkan seperti yang di bawah ini, kayak sigma X sama dengan 30. Itu tuh dari kita hitung nilai keseluruhan X, kayak 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8, kita tulis 30 hasilnya. Secara umum, uji korelasi merupakan alat yang penting dalam penelitian dan analisis data karena memungkinkan kita untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel dan memahami pola yang ada dalam data. Jadi, kesimpulan dari regresi linier dan analisis data adalah bahwa regresi linier adalah teknik analisis data yang memungkinkan kita untuk memahami dan memprediksi hubungan antara variabel, serta memodelkan data dengan persamaan linier. Analisis regresi juga berguna untuk memprediksi hasil dan meramalkan tren di masa depan. Saya sudah pembahasan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.